Hari ini saya akan menggerbek apa yang dikerjakan oleh anak lensa. Kita akan melihat studionya, tapi mereka tidak tahu saya datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waduh. Apa kabar? Apa kabar nih? Baik. Apa kabar? Oh ya, subhanallah. Ya. Katanya ada apa? Studio anak lensa ya? Iya, Wak, studio Ya. kecil-kecilan, Wak. Oke, kita boleh melihat ke atas? Oh, langsung? Oke. Digerebek ini jadi? Oh, digerebek dong. Laptop, Ada laptop, ada mixer, ada mixer, ada mic, ada Ya. switcher, ada kamera di sini, ada waduh, beberapa lensa, ya, ada speaker monitor, terus ada ya. gorilla di sini, dan cukup banyak Ya. instrumen yang dimainkan kalau main podcast itu, Wak. Terima kasih. Terkejut. Ini memang sudah lama saya rencanakan ya, Ah. ingin mengunjungi studio anak lensa ya. Iya, Pak. Saya lihat di beberapa konten studionya luar biasa dan ternyata memang sudah sangat lengkap dan sudah sangat luar biasa. Ini kapan mulai dibangun ini? Sebenarnya konsepnya sudah lama, Wak. Ya. Konsep ini sudah dibangun sekitar 3 tahun yang lalu. Cuman karena terkendala beberapa situasi, kondisi, finansial dan segala macam, akhirnya di tahun 2021 terrealisasi. Cuman ada satu yang orang yang membuat aku terpacu di sini. Ya. Salah satunya Wak Bardi. Kenapa? Jadi gini, Wak Bardi. Aku lihat Wak Bardi Ya. yang di usia yang senior, yang sudah banyak pengalaman. Ya. Masa kami kalah dengan Wak Bardi gitu, dengan Wak Bardi yang ibaratnya kalau orang tua kalau sekarang itu kan sudah banyak di Pikun-pikun, rumah, ya. sudah banyak nih. Tapi Wak Bardi masih masuk ke dunia milenial, malahan buat podcast, vlogger atau segala macam. Jadi Wak Bardi itu jadi pemacu buat aku. Masa aku kalah sama Wak Bardi, tapi positif gitu, cemburu ya. Ya, jadi ini ya, usia itu tidak berarti apa itu hilang kesempatan untuk berbuat ya. Ya, jadi semakin tua kita semakin harus melakukan kreativitas tanpa batas. Jadi artinya apa? Kalau kita otak kita ya, struktur berpikir kita tidak terus dilatih ya, susah. Dan dia kan lumpuh. Ya, makanya terjadi pikun dan sebagainya. Jadi mungkin Wak Bardi ini masuk ke fase berikutnya, fase muda lagi ya. Iya, kayaknya belum pernah tua. Itu salah satu Iya. Yang membuat aku semangat terus Wak Bardi. Setiap hari buat konten karena bagus tidak karya bagi aku adalah karya gitu kan. Wak Bardi luar biasa sudah sejauh ini jalan, makanya aku tidak mau kalah. Aku bangun industri new media gitu kan, dengan ditunjang peralatan, tapi ini masih mulai, Wak. Nah, jadi begini ya, seorang YouTuber itu harus kreatif tanpa batas. Artinya dimanapun dia, saat apapun dia harus bisa memanfaatkan momentum itu untuk bisa diolah ya menjadi suatu konten menarik. Jadi tetapi hasilnya mungkin tidak terlalu menarik dan mungkin tidak menarik. Tapi bagaimanapun kita bisa menangkap ya situasi itu, kesempatan itu untuk kita jadikan konten dan kita tawarkan untuk masyarakat. Jadi pemirsa Badi Channel yang sudah ribuan subscribe, 2000 lebih. Jujur ini suatu bukan kehormatan tapi kebanggaan karena kalau lihat Wak Bardi itu ingat bapak. Ya memang bapaknya Robi itu kawan saya dia dulu. Ingat bapak, jadi aku pecah anak ketemu bapak rindu jadi kan, apalagi didatangi cak itu kan jadi tempat cerita, jadi tempat segala macam, akhirnya jadi tempat sharing sekarang kan. Mungkin apa Pak? Aku coba dikit ya, aku coba untuk
nerima Wak Bardi coba ya. Oke. Jadi Iya, halo iya. Anak Lensa Project, ketemu lagi dengan kami di podcast berikutnya. Hari ini kami kedatangan Wak Bardi yang menggerbek Iya. menggerbek studio Anak Lensa. Nah, itu. Jadi begini ya, Anak Lensa ini kalau saya lihat ada muncul suatu semangat yang luar biasa ya, keinginan yang luar biasa. Faktanya kan mungkin studio terbaik untuk YouTuber itu ya Anak Lensa sekarang ini kan, peralatan sudah lengkap, semua sudah lengkap, service sudah lengkap, ruangannya sangat representatif ya. Ini sejauh ini bagaimana nih perkembangan channel Anak Lensa? Kalau channel jujur Ya, dikelola secara perlahan tapi progres. Ya. Pada dasarnya anak Lensa itu tidak mengejar subscribe pada awalnya. Ya. Namun seiring progres berkembangnya karya Anak Lensa, sepertinya harus ikut jejak Wak Bardi. Subscribe juga harus disusul gitu kan, viewers harus disusul. Ya. Tapi lagi-lagi kita karya di sini Wak Bardi, karya. Jadi di situ kita ada karya budaya, sosial, ekonomi, politik, dan ekonomi kerakyatan, religi. Kita pengen masuk. Jadi kami membangun Anak Lensa Project ini sehingga studio ini juga milik warga Lahat gitu. Ya. Jadi sama Wak Bardi pengen, kemarin ada yang komen di YouTube Anak Lensa, saran jangan hanya pejabat. Oh siap, kita bakalan terima juga yang orang yang from zero to hero. Jadi artinya mungkin dia pelaku ekonomi, mungkin yang dagang kecil-kecilan sukses, non pejabat jadi pejabat gitu. Nah sejauh ini sudah berapa banyak ini pejabat ataupun tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat sebagainya yang bahkan mungkin orang media sendiri yang sudah mengunjungi dan vlog di studio Anak Lensa yang luar biasa ini ya. Pertanyaan Wak Bardi itu kalah aku dengan yang muda nih. Jadi pertanyaan Wak Bardi itu lebih tajam, jauh, berkembang, progres. Nggak sama aja. Jadi Wak Bardi sejauh ini yang diundang ada beberapa 1-2 orang pejabat. Kemarin sempat kita podcast itu anggota DPRD Sumsel itu Azwari Rifai. Oh ya. Ada juga pelaku medsos, ada kemarin ada dari komunitas lembaga swadaya gitu kan. Ya. Namun di sini kita ingin ngobrolnya tuh penuh intermezzo. Jadi Iyalah. bercanda, ngobrol sehingga penonton pun Ya. jenuh gitu. Terhibur. Dan kita tidak anti kritik. Jadi silakan ada pujian, ada saran, ada kritik, bahkan makian silakan gitu. Jadi itu yang memacu terus kreativitas kita untuk maju. Ya kalau kritik itu kan rahmat ya. Rahmat. Jadi setiap orang yang melakukan satu kegiatan positif, dia harus selalu mengharapkan kritik ya. Karena kritik itu adalah salah satu hal ya yang akan dapat memperbaiki kita. Benar. Nah, kalau orang tidak mau dikritik, dia tidak akan pernah sempurna. hasil dia tidak akan sempurna. Jadi harus selalu siap dikritik. Kalau istilah ilmu manajemen itu diberdayakan. Kami juga berharap Wak Bardi juga menyelesaikan studio, dan aku juga selaku anak Wak Bardi support. Mungkin Wak Bardi butuh informasi apa, kami siap. Misalkan ini merek apa yang nggak dini mengoperasikannya bagaimana, aku cak mana mengoperasikannya pokoknya kami siap bantu Wak. Karena jujur Lahat ini sangat terkendala dengan forum komunikasi sharing tentang IT, terutama audiovisual. Ya mungkin saya akan tanyakan tidak dalam bentuk vlog lah ya. Vlog. Sebab YouTuber itu memang orang yang sudah siap untuk Tapi lagi-lagi salut siap, tapi walaupun mungkin harus tanya ini berapa gitu. Sebenarnya kalau alat-alat ini tergantung Wak Bardi ya. Ya. Katakanlah seperti mobil itu kan ada kelasnya. Kalau alat-alat ini kita mid range saja. Karena kalau ikut podcast seperti kota-kota besar itu sampai ratusan juta. Mungkin kalau kita di bawah itu, namun cukup menguras kantong. Lumayan lah ya. Mixer, kondenser ini cukup menguras kantong. Kondenser dan kamera. Ada 2 kamera kan yang cukup. Jadi mahal. sistemnya tuh sama persis kayak studio televisi. Ya. Jadi ada kamera 1, ada kamera 2 operasional, ada action, ada cut dan segala macam. Dan yang mahal satu lagi Wak Bardi. Apa tuh? Yang mahal itu ide. Iyalah. Wak Bardi setiap ini ya, Wak Bardi pasti setiap hari itu
sambil ngopi pasti cari ide karena ide itu mahal. Makanya saya kan sudah jalan-jalan hari ini mau Benar. kunjungan partai politik, mereka tidak sempat untuk membuat vlog. Saya pikir yang sudah saya incer itu memang apa itu analensa, studio analensa tercapai hari ini ya. Capai. Jadi pemirsa Bardi Channel juga kita harus appreciate Wak Bardi Channel bahwa konten-konten yang dibuat Wak Bardi itu bukan sembarangan. Ya. Walaupun kualitas gambarnya kurang, karena tapi alat ya. ide dari buah pikiran Wak Bardi itu yang tidak semua orang punya. Usia-usia Wak Bardi semuanya tidak pernah main. Jadi analisa sama Bardi Channel harus selalu Kolaborasi dong. Kolaborasi dan yang ya. pasti kami butuh nasihat. Ya, Mungkin dalam kiprah kami ada yang salah gitu kan. Tapi Wak Bardi kalau di dalam podcast ngobrolnya itu harus nyablak. Ngobrolnya harus puas-puas. Jadi akan beda dengan obrolan televisi secara formal. Ada obrolan kita main-main, jangan mudah tersinggung gitu. Oke, ya. Kita close. Makasih banyak. Pemirsa Bardi Channel, subscribe. Dan ini satu anak muda yang kreatif, seorang YouTuber yang kreatif yang sudah memiliki alat yang lengkap ya. Tinggal bagaimana Robiden Official bisa memanfaatkan segala situasi sehingga momen apapun bisa menjadi suatu video. Tapi tetap penuh karya. Itu video-video yang dibuat oleh Ruby nanti dengan alat yang selengkap ini selalu memotivasi, mengedukasi, informatif dan informatif untuk masyarakat. Yang pasti penuh kesenangan, penuh kebahagiaan. Oke, makasih. Makasih Pak Bardi.